Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk pecahan. Nah, materi yang akan dibahas pada video ini adalah bentuk pecahan persen. Guru Update. Nah, persen adalah pecahan yang memiliki penyebutnya itu adalah per 100. Nah, jadi pecahan yang memiliki penyebutnya itu 100 itu disebut dengan persen ya. Nah, lambang persen adalah seperti ini. Nah, ini adalah lambang persen. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan pada gambar daftar harga di samping. Nah, dapatkah kalian menemukan bentuk pecahan persen? Nah, pada gambar di samping ini terdapat beberapa barang yang memiliki tulisan bentuk persen. Contohnya di sini. Nah, pada produk Mama Lemon. Nah, di sini pada produk ini ada kata hemat 15%. Kemudian pada daya ada hemat 20%. Kemudian di sini ada pada barang ini ada hemat 15%. Nah, kemudian di sini ada hemat 10%. Nah, tulisan-tulisan tersebut merupakan contoh dari bentuk pecahan persen. Nah, selanjutnya mengubah persen menjadi pecahan biasa dan campuran. Nah, jadi ada persen itu adalah pecahan dengan penyebutnya itu adalah 100 atau per 100. Nah, persen itu ditandai tadi dengan tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini itu memiliki nilainya itu adalah per 100 atau ditulisnya seperti ini, per 100 ya. Nah, contohnya untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya yang pertama 15%. Nah, untuk merubahnya, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasanya itu adalah 15 per 100. Nah, karena tanda persen ini adalah per 100. Jadi ditulisnya itu adalah 15 per 100. Nah, 15 per 100 ini dapat disederhanakan. Nah, kita coba sederhanakannya dengan cara dibagi 5. Nah, hasilnya itu 15 dibagi 5 itu adalah 3. Kemudian 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi 15% itu dirubah menjadi bentuk pecahan biasanya adalah 15 per 100. Kemudian disederhanakan menjadi 3 per 20. Contoh yang kedua, 20%. Nah, 20% ini jika diubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya adalah 20 per 100. Nah, kemudian 20 per 100 ini kita sederhanakan. Nah, caranya kita bagi dengan 20. Jadi 20 dibagi 20 hasilnya 1. Kemudian 100 dibagi 20 itu hasilnya 5. Jadi didapat 20% itu dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 20 per 100, kemudian disederhanakan menjadi 1 per 5. Kemudian contoh yang ketiga, ada 110%. Nah, di sini 110%. Nah, untuk merubahnya ke bentuk pecahan biasa, hasilnya adalah 110 per 100. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10. Jadi hasilnya 110 dibagi 10 itu adalah 11. Kemudian 100 dibagi 10 itu hasilnya 10. Jadi didapat 11 per 10. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut,
maka pecahan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi kita bagi 11 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1, kemudian dapat sisa 1, dan penyebutnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 1/10. Nah, jadi 110% dirubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya 110/100, kemudian disederhanakan menjadi 11/10, kemudian dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/10. Nah, selanjutnya kita mencoba latihan. Nah, di sini latihannya, ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini nomor 1 itu 2%. Nah, tadi tanda ini, tanda persen ini adalah per 100. Jadi kita tulis 2/100. Nah, jadi kita dapat bentuk pecahan biasanya itu adalah 2/100. Selanjutnya, ini kita 2/100 ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi 2/100 ini kita sederhanakan. Kita bagi dengan 2. Nah, pembilangnya dibagi 2, kemudian penyebutnya juga dibagi 2. Nah, hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya 1, kemudian 100 dibagi 2 itu hasilnya 50. Nah, jadi bentuk pecahan biasa dari 2% itu adalah 2/100. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/50. Selanjutnya nomor 2. 30%. Nah, kita tulis 30% itu adalah 30/100. Nah, 30/100 ini kita sederhanakan lagi. 30/100 kita sederhanakan. Kita bagi 10 untuk lebih mudah. Kita bagi 10. Jadi pembilangnya dibagi 10, penyebutnya juga dibagi 10. 30 dibagi 10, hasilnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 10, hasilnya adalah 10. Jadi dapat 30% itu, pecahan biasanya itu adalah 30/100. Kemudian kita sederhanakan didapat 3/10. Kemudian nomor 3. 16%. Nah, 16% itu kita tulis bentuk pecahan biasanya itu adalah 16/100. Nah, kemudian apakah 16/100 ini masih bisa disederhanakan? Kita coba ya. Kita sederhanakan. 16/100. 16/100 ini kita sederhanakan dengan cara dibagi 4. Pembilangnya dibagi 4, kemudian penyebutnya juga dibagi 4. Nah, 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Kemudian 100 dibagi 4 itu didapat 25. Jadi didapat 16% ini pecahan biasanya itu adalah 16/100. Kemudian disederhanakan didapat 4/25.
5. Nah, seperti itu ya untuk merubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, selanjutnya yaitu merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, di sini ada dua cara untuk merubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, cara yang pertama yaitu merubah penyebutnya menjadi per 100 ya, atau seperti ini tulisnya per 100. Nah, contohnya ubahlah pecahan 3/20 menjadi bentuk persen. Nah, untuk merubahnya kita rubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, di sini 3/20 kita rubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, ini penyebutnya per 100 itu harus dikali dengan 5. Jadi 20 dikali 5. Nah, jadi selain penyebutnya, pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu dikali 5. Jadi di sini 3-nya itu pembilangnya itu dikali 5. Jadi 3 kali 5 dapat 15, kemudian 20 dikali 5 itu didapat 100. Jadi 15/100 itu adalah 15%. Nah, jadi seperti ini. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, untuk merubah pecahan biasa menjadi persen, kita kalikan dengan 100%. Jadi mengkalikan pecahan biasa dengan 100%. Nah, contohnya 3/20 kita kalikan dengan 100%. Jadi 3/20 dikali 100%. Jadi didapat 3 dikali 100/20%. Nah, tandanya ini harus ditulis ya. Tanda persennya. Jadi didapat 3 dikali 100/20%. Nah, 3 dikali 100 itu hasilnya adalah 300. Kemudian penyebutnya kita pindahkan yaitu per 20. Jadi dapat 300/20. Nah, kemudian tanda persennya itu kita pindahkan. Jadi ke sini, pindah ikut ya. Ikut pindah tanda persennya. Jadi 300/20%. Nah, jadi hasilnya 300/20 itu hasilnya adalah 15. Kemudian tanda persennya itu kita pindahkan. Jadi didapat 15%. Jadi 3/20 itu kita kalikan 100%, hasilnya adalah 15%. Nah, atau cara yang seperti ini, 3/20 dikali 100%. Jadi didapat 3. Nah, di sini pindahkan ke sini 3 dikali 100. Nah, yang ini dipindahkan ke sini jadi dikali 100, kemudian dibagi 20. Nah, jadi 3 dikali 100 dibagi 20. Nah, kemudian persennya itu kita rubah menjadi per 100. Nah, jadi didapat 3 kali 100 itu 300, kemudian dibagi 20 hasilnya 15. Kemudian per 100. Nah, kita pindahkan untuk penyebutnya yaitu per 100. Nah, 15/100 itu adalah sama dengan 15%. Nah, itu dengan cara yang kedua. Kemudian selanjutnya kita coba latihan. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Nah, di sini ada 2/100. Nah, di sini untuk penyebutnya itu sudah per 100. Jadi kita hanya merubah bentuk, tidak perlu menghitungnya dulu ya. Jadi tinggal kita tulis 2%-nya itu kita rubah ke dalam simbolnya, simbol persen. Jadi dapat 2%. Nah, selanjutnya nomor 2, 15/50. Nah, ini harus dirubah ke dalam
kita harus merubah penyebutnya itu menjadi 100. Nah, kita gunakan cara yang pertama. Kita coba gunakan cara yang pertama tadi. Jadi, 15 per 50. Nah, maka harus dikali berapa agar penyebutnya itu menjadi 100. Nah, caranya kita bagikan 100 dibagi 50. Kita bagi, hasilnya adalah 2. Nah, jadi didapat untuk mengkalikannya itu adalah 2. Jadi 50 dikali 2 itu adalah 100. Nah, di sini pembilangnya juga harus dikali dengan angka yang sama, yaitu 2. Jadi 15 dikali 2 itu sama dengan 30. Maka didapat 30 per 100. Maka kita tulis 30 per 100 itu adalah 30%. Nah, seperti ini. Jadi 15 per 50 itu adalah 30%. Nah, ini dengan menggunakan cara yang pertama. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Dengan mengkalikan 100% ya. Jadi 15 per 50 dikali 100%. Nah, sama dengan berarti 15 kita kalikan 100, 15 dikali 100. Nah, kemudian dibagi 50. Kemudian dibagi 50. Nah, kemudian persennya ini kita rubah menjadi per 100. Nah, didapat seperti ini. Jadi 15 kali 100 dibagi 50. Nah, 15 dikali 100 itu adalah 1.500. Nah, 1.500 dibagi 50 didapat 30. Kemudian per 100. Nah, hasilnya adalah 30%. Nah, sama ya, hasilnya juga sama mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Jadi kalian bisa memilih cara yang paling mudah. Kemudian nomor 3. 8 per 25. Nah, kita rubah dulu penyebutnya itu menjadi per 100. 8 per 25. Nah, di sini kita nanti kalinya harus berapa ya agar penyebutnya itu menjadi 100. Nah, caranya kita bagi dulu. 100 dibagi 25 itu didapat 4. Nah, jadi 25 dikali 4 itu didapat 100. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 4. 8 dikali 4, hasilnya adalah 32. Nah, jadi dapat 32% itu sama dengan 32%. Nah, mudah ya. Nah, kita gunakan lagi dengan cara yang kedua. 8 per 25 dikali 100%.
sama dengan, berarti 8 dikali 100. 8 dikali 100 dibagi 25 per 100. Nah, jadi tanda persennya ini kita rubah menjadi per 100. Maka didapat 8 dikali 100 itu 800. Kemudian dibagi 25 itu dapat 32. Kemudian per 100. Maka hasilnya 32 per 100 itu adalah 32%. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya. Nah, selanjutnya adalah mengubah persen menjadi bentuk desimal. Nah, untuk mengubah persen ke bentuk desimal itu, kita harus ingat bahwa jika pecahan yang memiliki penyebut 100 atau per 100, maka akan terdapat dua angka itu di belakang koma. Nah, contohnya 15%. Jadi, 15% ini adalah 15 per 100. Nah, di sini penyebutnya itu adalah 100 atau per 100. Maka akan ada dua angka di belakang koma. Nah, cara menulisnya seperti ini. Untuk mendapatkan 0,15 ini, maka caranya seperti ini. Maka kita tulis 15. Nah, kemudian kita hitung untuk menaruh koma dari paling kanan. 2 berarti dua angka dari paling kanan. 1, 2. Nah, berarti menaruh komanya itu di sini, di depan angka 1. Nah, karena di sini tidak ada nilai, maka kita tulis 0. Nah, maka didapat 0,15 ya. Nah, jadi di sini didapat 0,15. Kemudian contoh yang kedua 5%. Nah, 5% itu adalah 5 per 100. Nah, kemudian di sini kita tulis seperti ini. 5. Nah, maka di sini kita hitung tadi kalau per 100 itu maka harus terdapat dua angka di belakang koma. Berarti kita hitung dari paling kanan itu atau belakang dua angka. 1. Nah, di sini karena tidak ada angkanya, tidak ada nilai, maka kita tulis 0. Kemudian 2. Nah, berarti menaruh komanya itu di sini. Nah, kemudian di sini tidak ada angka, maka kita tulis 0. Jadi didapat, maaf. Nah, jadi didapat 0,05. Seperti ini didapat 0,05. Jadi 5% itu adalah 0,05. Kemudian contoh yang ketiga, 125%. Nah, 125% itu adalah 125 per 100. Maka kita tulis seperti ini. Untuk menentukan komanya, 125. Nah, kemudian kita hitung dua angka dari paling kanan atau belakang. Berarti 1, 2. Nah, berarti menaruh komanya itu di depan angka 2, di belakang angka 1. Maka didapat 1,25. Nah, sangat mudah kan? Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita latihan. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Di sini ada 24%.
Nah, jadi 24% itu adalah 24 per 100. Nah, di sini kita tulis 24. Kemudian kita tentukan komanya. Kita hitung 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, menaruh komanya itu di sini. Nah, karena tidak ada nilainya, maka kita tulis 0. Jadi, didapat 24% itu adalah 0,24. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu 38%. Jadi 38% itu adalah 38 per 100. Nah, maka kita tulis 38. Nah, kemudian kita tentukan komanya 2 angka di belakang koma. Dan kita hitung 1, 2. Nah, menaruh komanya di sini. Kemudian di sini kita tulis 0 karena tidak ada nilai di depan koma. Jadi didapat 38% dirubah ke dalam bentuk desimal itu adalah 0,38. Selanjutnya, yang ketiga 65%. Jadi 65% itu adalah 65 per 100. Nah, 65 per 100 ini kita rubah lagi ke dalam bentuk desimal. Kita tulis 65. Kemudian kita tentukan komanya. Di belakang koma 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, didapat di sini koma. Kemudian kita tulis 0 karena tidak ada nilai di depan koma. Jadi 65% dirubah ke dalam bentuk desimal didapat 0,65. Nah, seperti itu. Sangat mudah kan? Nah, untuk pembahasan tentang persen ini, kita cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Update. Jangan lupa subscribe ya.